Ya, pertama aku ikut berduka cita, berbelasungkawa atas wafatnya istrinya Bang Marcel Pesulap Merah. Beliau juga pernah ke rumah saya almarhumah sama Marcel, beberapa tahun yang lalu. Memang waktu itu sudah sakit-sakitan ya, mau kurus banget, Hmm. dan ya, kemudian saya tidak tahu ketika Marcel ternyata sudah menikah lagi. Saya baru tahunya kemarin malah waktu jumpa di satu majelis, karena saya juga kenal baik dengan Ratu. Kemudian Marcel bisik kalau kami sudah halal, sudah menikah secara agama. Ya bagi saya orang menikah saya nggak ada masalah dengan alasan apapun ya. Eh, untuk menyelamatkan dirinya dari maksiat, dari zina, ya itu keputusan yang diambil Marcel. Marcel orang baik ya. Kita sangka baik aja. Jadi kalau masalah tidak hadir dalam perawatan kan kita sama-sama tahu lah public figure ini kan sibuk orangnya Bang Mas ya. Kerjaan kemana, konser kemana, perform di mana. Kayak sekarang nih aku aja lagi wawancara nih, istri nggak keurus kan. Iya. Ya. Jadi kita jangan mencari-cari salah gitu loh. Sebagai tim media saya berharap kalian semua ini ya jangan cari-cari keburukan-keburukan, menyebarkan keburukan-keburukan. Ini kan nggak enak. Nanti kalau terjadi caci maki, bulian semuanya, nah, nanti kan itu jadi dosa bagi netizen juga. Jadi himbauan saya kepada para netizen, ya selama orang itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar syariat agama, ya kita doakan saja. Ya, jodoh, rezeki, mati itu telah tertulis ya, telah tertulis. Tapi ini gara-gara ini poligami ini mati. Ya, banyak orang nggak poligami mati juga istrinya, meninggal juga kan. Nah, jadi ini gara-gara nggak dijenguk nih. Ada yang ditemenin hari-hari meninggal juga. Jadi tidak akan meninggal seorang hamba kata Rasulullah sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Berarti kalau almarhumah meninggal karena memang habis rezekinya. Kalau ada urusan-urusan kesalahan-kesalahan Marcel sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, saya rasa semua laki-laki juga buat hal yang nggak sempurna, nggak ada yang orang sempurna. Jadi komen saya seperti itu, hati-hati jari-jari kalian dalam menulis komentar, takutlah kepada Allah ya. Jadi doakan yang baik-baik. Insya Allah kebaikan yang kalian doakan itu akan kembali kepada kalian. Berhentilah menghina, mencaci maki di sosial media, karena itu tidak ada manfaatnya. Bahkan itu hanya menambah dosa buat kita semua. Tapi Kalau kalau beritanya Marcel ketahuan selingkuh berzina, baru saya akan hajar itu habis-habisan tuh. Tapi kalau dia menikah, apa yang mau disalahkan? Dia menikah, ada walinya, kabarnya ada saksinya. menikahnya tidak diketahui oleh keluarga besar, nggak taunya untuk istrinya Ya nggak apa-apa. Marcel itu seperti apa, Pak Ustadz? Memang syarat nikah harus dikatakan kalau enggak juga kan. Kalau secara agama sahnya nikah itu kan ada wali, ada saksi 2 orang. Nah, kemudian ada pengantin laki-laki, perempuan, ada mahar semampunya. Hmm. Itu sah nikahnya bang. Itulah setelah itu mau diumumkan. Hmm. Iya, coba abang bayangkan lah ya, orang mau menikah lagi dalam keadaan istrinya masih sakit. Kalau diberitahu, ya tentu akan terjadi penolakan-penolakan, jadi masalah, maka malah mungkin nggak jadi nikah kan, Hmm. malah jadinya zina nanti. Jadi sangka baik aja. Hmm. Insya Allah kalau kita sangka baik, hati jadi baik bang. Hmm. Mungkin niatnya Marcel juga berdakwah juga kepada istrinya yang baru, Ratu. Saya nggak tahu. Hmm. Jadi sudahlah, coba cari 70 alasan untuk membela saudara muslim. Untuk mencari kebaikan-kebaikan, bukan mencari-cari keburukan, mengorek-ngorek, datangi rumah keluarga, alam rumah, wawancara keluarganya, itu jadi masalah jadinya kan. Iya. Jadi janganlah sampai, aku harapkan kalian yang punya profesi di infotainment dan sebagainya itu jadi lahan pahala juga buat kalian. Jangan jangan berusaha mencari berita yang heboh, kemudian merugikan seseorang, menghancurkan marwah seseorang, itu kan kasihan. Hmm. Nah, kalau aku mengenal Marcel orang baik, orang sampai Ratu juga orang baik, pernah ke rumahku mau belajar agama, mau hijrah dulu. Marcel Gitu. menyebutkan Jadi berpoligami tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang siap gitu. Mungkin ya, pandangan Pak Ustadz dalam poligami itu seperti apa, Pak? iya, poligami itu dalam Islam itu bukan menyuruh memperbanyak istri, justru syariat Islam itu datang untuk membatasi jumlah istri. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad SAW hadir,
Itu orang-orang istrinya bisa 100, 10, 50, 30, banyak istri ya. Nabi Sulaiman itu katanya ribuan, 1000 istrinya. Nabi Daud 100 istrinya. Dulu nggak ada batasan, Bang. Hmm. Tapi setelah datangnya Islam diperintahkan 2, 3, 4, maksimal 4. Bahkan waktu di zaman dakwah Rasulullah dulu yang punya istri lebih dari 4 disuruh ceraikan sama Nabi, ya kamu lepaskan. Nah, sungguh kalian tak akan mampu berlaku adil. Jadi kalau ada orang yang memang perahunya itu bisa naik 4 orang, kenapa kita harus marah-marah ketika dia naikin 4 orang? Yang masalah tuh perahu itu muatnya cuma buat 2 orang, dia dan 1 penumpang. Dinaikin 4 orang, tenggelamlah perahu itu. Hmm. Haram lah ya. Jadi ibarat orang makan nasi ya 1 piring kadang nggak habis, masa dia nambah lagi. Iya. Nah ini ada orang 1 piring belum belum hilang laparnya, dia tambah 1, tambah cie boleh, tambah 2 boleh. Nah, paham ya? Iya. Nah, tentu bagi orang yang telah siap, kesiapan finansial, ada ekonominya ada, ilmunya ada, kekuatan fisiknya ada, ya. Ada wibawa karismanya. Ibarat lantai pertama udah kokoh nih, baru naik lantai kedua. Ini lantai pertama masih masih belum jelas pondasinya. Naik lantai kedua rubuh lah bangunan itu. Berapa banyak orang kita lihat dengan dia menikah lagi, poligami justru hancur kehidupannya. Pak Ustadz, Jadi untuk ada orang Marcel sendiri memberitahu Pak Ustadz tentang isu poligami ini kapan Pak Ustadz? berapa bulan yang lalu lah, sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu kurang lebih. Saya ketemu di majelis. Setiap ketemu Marcel pasti di majelis pengajian. Oh, Saya ketemu Marcel pasti di majelis di masjid, ketemunya di taklim. Waktu itu saya ada pengajian di Jakarta, Marcel hadir, juga Ratu hadir kan. Cuma waktu itu saya nggak tahu kalau mereka sudah menikah. berarti Cuma pas saya mau pulang dia minta doa, Ustadz doakan saya sama Ratu sudah menikah secara silent, diam-diam. Saya bilang ya barakallah, semoga sehat. Istri nggak apa-apa, istri nggak apa-apa. berarti Istri bulan tahu, Oktober ya Pak Ustadz? ya, nah, kurang lebih kurang itulah. Aku dengar. Mungkin seperti apa Pak Ustadz nasihat Pak Ustadz yang Pak Ustadz berikan kepada Marcel saat itu? Nggak ada, aku doakan aja. Nggak Hmm. ada yang perlu. Nggak semua orang harus dinasihati, Bang. Pokoknya kalau orang nggak bisa nasihat, ya kita nggak nasihati. Jadi kalau aku lihat teman-teman lagi bahagia, lagi senang, ya kita ikut bahagia. Ya. Tapi Ya, Pak karena Ustadz, kita nggak. izin pernah Apa? Marcel cerita gak tentang eh, Mbak Tika pada saat itu ketika Pak Ustadz menanyakan tentang Mbak Tika. Saya nggak tanya istri pertama maksudnya, Iya. almarhumah. Saya nggak Iya. tanya waktu itu. Saya nggak banyak kepo loh, Bang. Tapi saya tahu kalau almarhumah itu sakit. Udah dari tahun 2022 saya kata ketemu itu udah sakit-sakitan. Oh. Nah itu Pak Ustadz, mungkin seberapa keharusan untuk suami menjaga istri yang sakit itu seperti apa Pak Ustadz dalam Islam? Ya wajib dijaga, Bang. Dijaga lah, Bang, harus dijaga. Saya yakin Marcel menjaga. Hmm. Iya. Tapi kalau dicari buruk-buruknya orang ya semua ketemu ya. Kan nggak mungkin 24 jam orang jaga istrinya. Mm-mm. Ya, kalau ada kerjaan keluar, pergi ke luar negeri, pergi konser ke sana, pergi pertunjukan di sini, ngonten di sini, kan itu kerjaannya Pak influencer kan. Dan kerjaan. Nggak mungkin istri yang sakit dibawa-bawa kemana-mana kan. Iya. Coba pikirkan secara logika sih. Ya, jadi jangan sampai kita terus mencari aib orang, mengorek-ngorek semua. Terus kita senang dengan terbukti Marcel orang jahat, jangan. Hmm. Ya, dia banyak kebaikan, ya banyak ya banyak jasa dia lah dalam untuk Indonesia juga lah memberantas kesyirikan, perdukunan ya. Ya kita fokus ke sana. Ya, itu aja. Tapi Ya. udah Marcel udah publish ya nggak apa-apa. Kalau menurutku sih nggak dipublish pun kemarin pernikahan yang kedua itu pun itu mungkin lebih aman ya safe ya. Tapi kan pilihan mereka untuk mempublish biar nggak terjadi fitnah itu lebih baik lagi. Iya. Lalu Ya. berarti artinya tidak dosa ya dalam menjalankan tugas atau bekerja eh, ketika istri sakit dan jarang menemui mungkin. Jadi tapi itu tidak dosa ya karena juga mereka apa kerja juga untuk istrinya gitu ya Pak Ustadz. Iya, iya dosa macam-macam ya kita ngomongin orang di belakang kadang-kadang itu jadi dosa juga, Bang.
Mhm. Eee, paham ya? Jadi Mhm. hati-hati aja dalam dalam berucap, dalam berbuat ya, dalam berkonten ya. Semua teman-teman yang ada di sosmed dalam berkomen juga hati-hati. Mhm. Ya, semoga semoga yang menonton inilah jadi orang baik semualah kalian ya. Tulis yang baik-baik, sangka yang baik-baik, pikir yang baik-baik, doa yang baik-baik ya. Doa baik. Doakan almarhumah selamat dan mereka bisa berkumpul lagi di surga nanti. Doakan juga Marcel bisa yang baru, ya Ratu untuk menjadi wanita yang lebih baik, lebih soleha lagi, dan Marcel tetap di dalam kebaikan itu aja. Jangan maksiat, jangan berzina, jangan pacaran ya. Kalau suka sama suka menikahlah. Muliakan wanita, jangan hinakan wanita. Pak Ustadz, untuk Ratu sendiri kan Pak Ustadz kenal baik dengan Ratu ya. Pak Ustadz Enggak mungkin kenal baik, udah pernah ketemu lah, pernah ketemu sekali lah. pernah 2 kali, 3 kali membuat kita ketemu. Ratu menjadi hijrah ya Pak Ustadz. Enggak juga, biasa aja. Ratu memang pengen belajar agama waktu itu. Oh. Ya, pengen belajar agama dan mungkin ya setelah waktu-waktu itulah dia ketemu Marcel dan kemudian mereka memutuskan menikah. Habis itu Oh. nggak ada kabar lagi. Tapi apakah Ya sekali aja. yang mempertemukan Marcel dengan Ratu itu Pak Ustadz atau seperti apa Pak Ustadz? Kepala aku, mana aku kenal, nggak ngerti ya. Mereka tuh udah kenal duluan sebelum aku. Oh Hmm, gitu. ya. Artinya Mereka kenal Marcel jauh. dan Ratu pernah mencari mencari nasihat atau apa ke Pak Ustadz gitu Nggak belajar. pernah itu hadir ke pengajianku pernah 6 bulan yang lalu mereka Oh. datang ke pengajian itu aja. Mereka datang ke Pak Ustadz untuk mencari. Mereka nikahnya kan 2022, jauh Oh, mungkin sebelum kenal aku. oh gitu ya. Dan Pak Ustadz lalu Ketemu. uh, dulu Ratu pernah hijrah ya pakai jilbab cadar, tapi sekarang melepas. Pak Ustadz tanggapannya seperti apa? Ada iman turun naik bang, biasa bang. Lagi naik iman, pakai turun iman, drop ya, ya kita doakan aja lah. Nggak perlu ditanggapi semua bang, doakan aja lah bang. Aku mainnya doakan aja sekarang lah. Hmm, Ya doakan yang baik-baik, pikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. oke. Cukup ya? Ya siap. Menegaskan Pak Ustadz, artinya Pak Ustadz mendukung ya, maksudnya pernikahan Marcel dengan Ratu. Nggak mendukung juga. Cuma nggak mau ikut campur aja bang. Ah, Nggak terlalu ngurusin lah kayak kalian-kalian ini lah kerjanya kan ngurusin aja kan nyari-nyari berita sampai ke janganlah. iya. Maksudnya kan banyak mau gini loh, aku minta maaf ya, kita kan berteman. Aku pengen ya berita-berita yang penting itu lebih menyebar ya. Aceh belum selesai, Sumatera belum selesai. Hanya gara-gara berita-berita yang viral ini ketenggelam berita orang-orang yang lagi lapar, lagi susah gitu. Sekedarnya aja. Ya. Kalau bisa habis ini nggak usah diberitain lagi, udah cukup gitu. Kasihan juga aku lihat komen-komen komentar caci maki yang malah dicaci maki agama juga dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai nanti konten-konten kalian clickbaitnya itu menjadi fitnah, membuat orang jadi komentar yang nggak benar. Hmm, Paham ya? paham. Jadi itu aja. Ini masalah ini bukan masalah besar ya. Kecuali Marcel dia perkosa orang, nah, itu baru kita beritain ya, sampai dia ditangkap polisi. Ini kan dia menikah. Mm-mm. Menikah kan dengan walinya, jelas kan. Iya. Syaratnya terpenuh. Ada dokumentasinya, ada foto pernikahannya, ada videonya. Jadi kita nggak usah lah ikut campur dengan urusan orang lain terlalu dalam. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga orang masing-masing. Hmm. Nah, kita nggak perlu tahu alasan orang menikah kenapa. Ya. Dan jelas selama dia tidak melanggar syariat agama, kita doakan. Kalau ada orang lagi bersalah, kita doakan ampunan. Semoga mereka bertaubat. Begitu bang. Amin. Ya, Siap, Pak Ustadz. siap salah ya. Ya. Jangan nanti judulnya dari Sulaiman yang mengenalkan ya, nanti viral lagi. Oke. Jangan dong. Kayak kemana aku jadi korbannya itu nggak tahu orang yang kawin, aku yang dituduh menikah kan. Ya, mengenalkan. Jadi jangan sampai ada fitnah ya, ada berita-berita framing negatif yang akhirnya kita membuang energi untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi, untuk membalas komen, ya paham ya? Siap, Pak Ustadz. Insyaallah ya, doakan Marcel. Ya, saya tegaskan ya, Marcel orang baik, ya Ratu orang baik juga, ya, almarhumah juga orang baik. Insya Allah mereka semua nanti berkumpul di surga. Amin.
Amin ya rabbal Kalau alamin. ada salah-salah diampunkan Allah, dimaafkan Allah semua. Sama keluarga juga sering memaafkan aja. Doakan yang baik-baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz.